Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya yaitu Doi Tutorial. Dan di video kali ini saya akan menutorialkan cara mencerdaskan keterampilan berpikir anak, berpikir tingkat tinggi, kecerdasan bermain strategi, dan mendapatkan poin sehingga menjadikan pemenang dalam suatu challenge. Apakah challenge-nya? Challenge-nya adalah bermain SOS. Ini permainan sederhana ya, tapi ini memerlukan daya kecerdasan yang sangat harus fokus pokoknya. Lihat aja keseruannya nanti di videonya berikut ini. Oke. Nah, teman-teman kurmer, jadi ini dia saya sengaja memang membuat challenge supaya siswa-siswi di sekolah saya di kelas 4A itu mempunyai pikiran, strategi, berpikir kreatif, cermat, kemudian bisa berpikir kritis untuk memenangkan sebuah challenge ya. Dan ini sekaligus untuk mengukur skill atau IQ dari tiap-tiap siswa. Apakah challenge-nya? Lihat aja ringkasnya di penjelasan berikutnya. Oke, ini ada Lutfi versus Zipa. Oh, ini sangat serius sekali nih teman-teman kurmer. Ini lagi pertarungan yang sangat sengit, adu kepintaran, adu kecerdasan. Ini juga ada Bayu versus Bianca yang sangat serius sekali. Kemudian ada Aupa versus Dena. Dan sekarang ini lagi berpikir. Dan Aupa jangan sampai keluar asap dari kepalanya. Pokoknya semangat. Kemudian ada Septian versus Akila. Nah, permainan ini disebutnya permainan SOS, sederhana sih sebetulnya, cuman ini memang harus berpikir tingkat tinggi ya, karena kan mengatur strategi, mengatur bagaimana caranya untuk menangkan permainan sederhana ini, tapi bisa mengasah otak. Dan ini ada Saina versus Cakra. Nah, ini lagi berpikir dengan sangat tinggi. Kemudian ada Dinda versus dengan Dimas. Nah, ini Dimas lagi mikir bagaimana menempatkan suatu huruf tapi tidak bisa untuk jadi poin untuk lawannya. Kemudian ada Tazkia versus Ajka. Nah, ini Tazkia lagi berpikir bagaimana dia akan menempatkan suatu huruf S atau O dan tidak akan semudah itu. Nah, kemudian setelah selesai langsung diberikan kepada lawannya. Lawannya kemudian berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan poin. Intinya seperti itu. Dan ini pasangan Case versus Saina. Mereka lagi berpikir sangat keras, berpikir tingkat tinggi, bagaimana caranya supaya memenangkan permainan ini. Ya. Kemudian ada Putri versus dengan Mama Rija memakai kopiah Sanud. Ini lagi berpikir bagaimana caranya supaya Rizal memenangkan permainan ini. Oh, topinya juga topi tumpuk-tumpuk, nggak tahu gaya apa ini anak ini. Macem-macem aja nih. Gak apa-apa, yang penting bisa berpikir dengan cerdas. Kemudian ada pasangan Priska versus dengan Bima. Sekarang Priska lagi berpikir dengan sangat fokus sekali, teliti.
supaya dia bisa mendapatkan poin. Menang deui. Nah, kemudian ini yang bergaya Superman. Kenapa kamu bergaya Superman? Duduk. Ya. Ada pasangan Agung melawan Rija Rismawan. Nah, kenapa versusnya laki-laki versus laki-laki lagi? Karena memang jumlahnya dua dan kebanyakan laki-laki. Nah, jadi ini yang terakhir ini karena tersisa laki-laki sama laki-laki, jadi ya terpaksa versus dengan laki-laki karena tidak ada lagi siswanya. Seperti itu kira-kira. Ini dia. Sangat fokus sekali antara kedua siswa ini, karena kalau tidak jeli nanti akan kecolongan. Nah, nanti akan poin ke lawannya. Ini jadi harus perhatikan. Ini lawan kita memberikan huruf itu di sebelah mana, ya. Kalau tidak telik, nantinya kita akan kebobolan, ya. Skornya akan pada lawan kita, ya. Teman-teman penasaran kan? Permainan apa? Nah, ini dia nih. Nah, ini permainannya sederhana. Permainan SOS. Silakan. Ya, dapat 1 poin. Ya. Ya, bagus. Ayo, Pak pinter-pinter. Silakan dia angka. Cari poin yang teliti. Nah, kalau udah habis, dikira-kira habis poinnya, kamu kasih hurufnya di sembarangan, di mana aja. Nah, jangan sampai dikasih sama lawannya, ya. Nah, Dena perhatikan, Aup nanti menempatkan hurufnya di mana. Jangan sampai nggak tahu, Dena, fokus. Nanti kamu rugi sendiri. Perhatikan, Aup gimana tuh nyimpennya. Aku Bima siapa punya rencana baru. Oh, atur strateginya. Oh. Ayo, Akila. Pak pinter-pinter. Ayo. Septian, Pak pinter-pinter. Ayo. Ayo. Pak pinter-pinter, ayo. Cakra. Nisrina, lihat, perhatikan tuh, Cakra menempatkan hurufnya di mana. Jangan sampai gak tahu. Harus terbuka, jujur. Jangan rahasia-rahasia, ya. Bermain dengan sportif. Oh, perhatikan Dimas, Dinda itu ngasih hurufnya di mana. Jangan sampai kecolongan, ya. Nanti kamu rugi sendiri, poin berpindah ke lawan kamu, ya. Ayo, Aska. Ya, sekarang bagian Kaskia. Ayo. Cari poin. Ini Kais nih. Sedang berpikir sampai ngebul. Wah, pusing. Aduh. Ini Saina juga ini lagi sangat fokus nih. Aduh. Salah sih. Makanya yang fokus. Nah, ini lagi bermain ini ya Mang Sanud kumaha ya mainan. Bisa? Oh, bisa Mang Sanud euy. Tep barudak, tep ya tuh lah aingnya ya. Aduh, Putri elek. Wah, hebat. Bima melawan Piska. Iya. Gimana ini? Ayo. Siapakah yang juara? Ayo. Sip, ayo Bima cari poin Bima. Sip, poin 1. Nah, Rija sama Agung, awas perhatikan, jangan sampai lengah, harus cermat, harus fokus, yang jujur mainnya. Oke, Gung. Nah, jadi ini dia teman-teman kurme situasi kondisi saat challenge game SOS ya. Ini di kelas kami sendiri, alhamdulillah. Nah, seperti inilah kelas kami, udah alhamdulillah dilukis penuh dengan ornamen dan sebagainya, pokoknya lukisan-lukisan
supaya membuat siswa menjadi lebih termotivasi belajarnya. Oh, lihat, sangat seru pokoknya. Awas, perhatikan. Perhatikan teman kalian, jangan sampai curang. Jangan curang, perhatikan. Berpikir, berpikir. Ayo, cari poin, cari poin. Pak pinter-pinter, ayo. Wow, keren. Mantap. Aduh. Nah, seperti ini nih. Oh. Bagus sekali. Nanti dari hasil ini akan kelihatan mana yang cerdas, mana yang harus ditingkatkan. Nah, ini intelektualnya akan kelihatan ya. Keterampilannya juga akan teridentifikasi. Sehingga semua potensi yang ada pada diri anak keluar dengan sendirinya tanpa mereka sadari. Itu adalah tujuan dari challenge kali ini. Teman-teman Kurmer, saya sebagai guru juga akan berikan simulasi. Nah, saya bermain dengan 3 orang ya, Jipa sama Lutfi dan saya sendiri. Dan ini kebetulan bagian saya ya. Betul bagian Bapak? Betul bagian Bapak? Baik, kita lihat. Kira-kira adakah peluang poin? Oh iya, ternyata ada poin di sini guys. Ini dia. Oke teman-teman Kurmer, tadi permainan udah selesai dan kemudian siswa udah pulang dan mereka telah menyelesaikan sampai finish game SOS tersebut. Dan sekarang waktunya kita untuk refleksi. Nah, tadi di awal-awal memang strategi mereka itu pada jauh-jauhan saling menulis huruf S ataupun O. Yang digunakan hanya 2 itu ya, 2 huruf S sama O. Dan kalau yang dapat poin itu kan berarti S, di tengahnya O, di pinggir di sebelahnya lagi S, jadi SOS. Nah, untuk mendapatkan poin itu SOS-nya ada 3 cara ya, 3 cara. 1, bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, bisa dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau menyilang seperti cakra. Itu dapat poin ya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara bergantian, dan setelah mendapatkan poin maka si lawan harus memberikan 1 huruf kepada temannya ya bermain tersebut, dan harus bilang, harus jujur, ini aku barusan ini seperti ini, di sini nyimpennya ya. Dan si lawan juga harus teliti, fokus, jangan sampai dibohongi ya, karena 1 kali menempatkan huruf S ataupun O itu akan berpengaruh ya, berpengaruhnya kepada poin ya, gitu ya. Jadi harus cerdas, berpikir kritis, mengatur strategi, kemudian memenangkan permainan ini. Nah, anak-anak happy, anak-anak ceria dalam permainan ini. Nah, secara tidak langsung sebetulnya saya sedang membuat mereka cerdas dan keterampilannya meningkat. Nah, seperti itu. Nah, pasti permainan tadi lama kelamaan kan itu huruf-hurufnya dari yang jauh semakin rapat, semakin mendekat, itu kan otomatis pendapatan nilainya kan akan semakin cepat ya. Nah, di situ mulai kita berpikir keras. Bagaimana kita mencari poin SOS baik dari atas ke bawah, kiri kanan ataupun X atau menyilang ya. Di situ berbagai teknik dan cara ketelitian anak fokus. Kemudian kalau yang teliti dan sebagainya itu pasti akan naik terus
poinnya bertambah terus. Jadi memang ini permainan yang sangat sederhana, tapi ini membuat siswa berpikir tingkat tinggi. Pokoknya mah pertarungan yang sengit sekali gitu. Itulah tadi ya. Ya, saya senang juga sebagai guru. Alhamdulillah anak-anak mantap bermainnya. Alhamdulillah luar biasa pokoknya ya. Nah, itu dia teman-teman Kormer, salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan, IQ dan keterampilan anak pada kelas 4 di kurikulum Merdeka, yaitu dengan cara bermain kecerdasan SOS yang sederhana tapi secara tidak anak ketahui itu meningkatkan kecerdasan mereka ya. Semoga menjadi inspirasi buat guru-guru yang ada di Indonesia. Oke.